Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Septa Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Masalah keamanan belum menyimpan hal-hal yang sensitif. Tahun 1950-an baru dilakukan penyimpanan data yang classified. Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Pentingnya nilai sebuah informasi hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan ataupun mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan tidak muncul begitu saja, harus direncanakan. Contoh, membangun rumah, pintu dilengkapi kunci pintu. Jika tidak dianggarkan untuk kunci pintu, berapa dana yang dikeluarkan untuk keamanan dos pintu? Contoh, hitung kerugian apabila sistem informasi tidak bekerja selama 1 jam, 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Contoh, server Amazon.com, down, kerugian. Hitung kerugian apabila ada kesalahan informasi atau data pada sistem informasi. Contoh, harga di website dengan kenyataan berbeda. Hitung kerugian bila ada data yang hilang, contoh, data pelanggan, nama baik perusahaan. Meningkatnya kejahatan komputer. Hal-hal yang menyebabkan aplikasi bisnis yang berbasis TI dan jaringan komputer semakin meningkat. Contoh, e-commerce, meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer. Contoh, mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakan. Mudahnya memperoleh software untuk menyerang komputer dan jaringan komputer. Murah bahkan gratis. Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer. Tipe threat. Terdapat 2 kategori tipe threat, yaitu threat pasif dan threat aktif. Threat pasif melakukan pemantauan dan atau perekaman data selama data ditransmisikan lewat fasilitas komunikasi. Tujuan penyerang adalah untuk mendapat informasi yang sedang dikirimkan. Kategori ini memiliki 2 tipe, yaitu Release of Message Content dan Traffic Analysis. Tipe Release of Message Content memungkinkan penyusup untuk mendengar pesan, sedangkan tipe Traffic Analysis memungkinkan penyusup untuk membaca header dari suatu paket sehingga bisa menentukan arah atau alamat tujuan paket dikirimkan. Penyusup dapat pula menentukan panjang dan frekuensi pesan. Threat aktif merupakan pengguna gelap suatu peralatan terhubung fasilitas komunikasi untuk mengubah transmisi data atau mengubah isyarat kendali atau memunculkan data atau isyarat kendali palsu. Untuk kategori ini dapat 2 tipe, yaitu Message Stream Modification, Denial of Message Service, dan Masquerade. Tipe Message Stream Modification memungkinkan pelaku untuk memilih untuk menghapus, memodifikasi, menunda, melakukan reorder, dan menduplikasi pesan asli. Pelaku juga mungkin untuk menambahkan pesan-pesan palsu. Tipe Denial of Message Service memungkinkan pelaku untuk merusak atau menunda sebagian besar atau seluruh pesan. Tipe Masquerade memungkinkan pelaku untuk menyamar sebagai host atau switch asli dan berkomunikasi dengan yang host yang lain atau switch untuk mendapatkan data atau pelayanan. Kategori threat pasif dan threat aktif. Celah-celah keamanan sistem internet dapat disusun dalam skala klasifikasi. Skala klasifikasi ini disebut dengan istilah skala Internet Threat Level atau skala ITL. Ancaman terendah digolongkan dalam ITL kelas 0, sedangkan ancaman tertinggi digolongkan dalam ITL kelas 9. Tabel di bawah ini menjelaskan masing-masing kelas ITL. Kebanyakan permasalahan keamanan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, tergantung pada kerumitan perilaku ancaman kepada sistem sasaran, yaitu ancaman-ancaman lokal, ancaman-ancaman remote, ancaman-ancaman dari lintas firewall,
Selanjutnya, klasifikasi ini dapat dipisah dalam derajat yang lebih rinci, yaitu read access, non-root wait and execution access, root wait and execution access. Selanjutnya, klasifikasi ini dapat dipisah dalam derajat yang lebih rinci, yaitu read access, non-root wait and execution access, root wait and execution access. Tabel skala Internet Threat Level atau ITL bisa dilihat di sini dalam tabelnya. Seberapa besar tingkat keancaman dapat diukur dengan melihat beberapa faktor, antara lain kegunaan sistem, kerahasiaan data dalam sistem, tingkat kepentingan dari integritas data, kepentingan untuk menjaga akses yang tidak boleh terputus, profil pengguna, hubungan antara sistem dengan sistem yang lain. Keamanan jaringan atau network security. Network, terutama internet, semakin hari semakin berkembang. Dengan perkembangan internet ini, maka ancaman terhadap penggunanya juga semakin besar terjadi. Ancaman yang banyak terjadi dan sangat mengganggu keamanan jaringan dan pengguna jaringan adalah intrusion atau break-in, yaitu seseorang mengakses jaringan kita tanpa izin kita. Pencurian terhadap data yang sangat berharga atau rahasia. Penyadapan terhadap data yang kita kirim, virus dan worm yang sengaja merusak software komputer kita dan menurunkan kualitas jaringan kita. Seberapa besar tingkat ancaman? Apakah sebab-sebab umum sehingga serangan terhadap network tidak bisa kita tangani? Yang pertama, secara fisik, jaringan kita tidak terlindungi. Misalnya router ditaruh di sembarang tempat. Hub bisa diakses orang luar, server tidak ditempatkan pada ruangan yang aman, dan jaringan wireless tidak terenkripsi. 2. Simple password atau guessable password. 3. Membiarkan service yang tidak aman dan rentan berjalan tanpa proteksi yang cukup. Service seperti telnet, finger, FTP, dan lain-lain biasanya rentan terhadap penyadapan dan buffer overflow attack. 4. Menjalankan software versi lama yang ada kelemahannya. 5. Traffic data yang tidak diatur aksesnya. Bagaimana cara membuat jaringan kita semakin handal? Yang pertama, lindungi jaringan Anda secara fisik. 2. Terapkan aturan yang ketat terhadap password dan jangan abaikan peringatan terhadap password yang buruk. Lakukan brute force attack terhadap password file Anda dan yakinkan bahwa sebagian besar password yang ada susah ditebak. 3. Lakukan proteksi terhadap service tertentu. Jika perlu disable service tersebut. 4. Lakukan upgrade ke versi software terbaru, terutama jika ada security vulnerability. Ikuti mailing list security dan lihat security bulletin. 5. Pasang firewall dan terapkan aturan yang sesuai. Kalau perlu, tutup semua akses yang tidak perlu saat tidak dibutuhkan. Pasang antivirus di server email Anda dan pasang software intrusion detection system di router Anda untuk memonitor traffic. Pengenalan firewall. Firewall adalah suatu peralatan keamanan yang menjadi satu keharusan bagi setiap komputer yang terhubung ke internet, dan juga menjadi suatu jenis aplikasi yang menyediakan sistem keamanan pada jaringan pribadi atau private network. Tanggapan global bahwa dengan adanya suatu firewall antara private network dengan internet akan menyelesaikan masalah keamanan data adalah tidak benar sama sekali. Walaupun firewall akan meningkatkan keamanan, tetapi firewall yang dipasang dengan cara yang tidak benar beresiko sama seperti tanpa firewall.
Pada dasarnya, firewall akan menambah perlindungan terhadap sistem private network yang terhubung dengan internet. Tetapi hal ini tidak akan menangkal cracker yang benar-benar ingin masuk dan merusak sistem. Apakah firewall itu? Firewall bertugas di pintu gerbang masuk jaringan dan setiap paket yang melaluinya perlu mematuhi firewall tersebut. Jenis firewall yang menjadi kegunaan umum di internet saat ini yaitu: yang pertama, packet filtering router, yang kedua, proxy server. Beberapa skenario pengguna firewall. Yang pertama, private network tradisional proxy, yang kedua, private network transparent proxy, yang ketiga, masquerading, keempat, limited internal service, 5, public network. Kegunaan firewall. Kontrol. Kita bisa memperbolehkan atau mencegah sesuatu melewati jaringan kita. Keamanan. Kita bisa membatasi akses ke komputer kita. Pengamatan. Kita bisa memonitor data yang keluar masuk komputer atau router kita. Topologi firewall. Ada banyak pilihan topologi firewall yang boleh digunakan dalam implementasinya. Tujuannya memudahkan pemahaman dua topologi yang biasa digunakan dalam sebuah rangkaian kecil dan besar. Secara ringkas, firewall memisahkan dua buah jaringan komputer, yaitu jaringan pribadi atau private network dan jaringan luar atau internet. Topologi pertama. Ini adalah topologi firewall paling dasar dalam sebuah jaringan. Topologi jenis ini digunakan apabila hanya satu jaringan privat saja yang digunakan. Topologi kedua. Topologi jenis ini mempunyai jaringan DMZ atau demilitarized zone yang diletakkan di belakang firewall. Jaringan DMZ ini boleh diakses oleh jaringan luar untuk servis yang tetap terikat kepada policies firewall. Di DMZ dapat diletakkan layanan-layanan web dan FTP yang memperbolehkan pengguna luar untuk mengakses servis tersebut. Enkripsi. Setiap orang bahwa ketika dikehendaki untuk menyimpan sesuatu secara pribadi, maka kita harus menyembunyikan agar orang lain tidak tahu. Sebagai misal, ketika kita mengirim surat kepada seseorang, maka kita membungkus surat tersebut dengan amplop agar tidak terbaca oleh orang lain. Untuk menambah kerahasiaan surat tersebut agar tetap tidak secara mudah dibaca orang apabila amplop dibuka, maka kita mengupayakan untuk membuat mekanisme tertentu agar isi surat tidak secara mudah dipahami. Cara untuk membuat pesan tidak mudah terbaca adalah enkripsi. Dalam hal ini terdapat 3 kategori enkripsi antara lain. Yang pertama, kunci enkripsi rahasia. Dalam hal ini terdapat sebuah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan juga sekaligus mendekripsi informasi. 2. Kunci enkripsi publik. Dalam hal ini 2 kunci digunakan. Satu untuk proses enkripsi dan yang lain untuk proses dekripsi. 3. Fungsi one way, di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signatur dari informasi asli yang bisa digunakan untuk keperluan autentifikasi. Metode enkripsi yang lebih umum adalah menggunakan sebuah algoritma dan sebuah kunci. Pada contoh di atas, algoritma bisa diubah menjadi karakter plus X, di mana X adalah variabel yang berlaku sebagai kunci. Kunci bisa bersifat dinamis, artinya kunci dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan untuk lebih meningkatkan keamanan pesan. Kunci harus diletakkan terpisah dari pesan yang terenkripsi dan dikirimkan secara rahasia. Teknik semacam ini disebut sebagai symmetric atau single key atau secret key kriptografi. Selanjutnya akan muncul permasalahan kedua, yaitu bagaimana mengirim kunci tersebut agar kerahasiaannya terjamin. Karena jika kunci dapat diketahui oleh seseorang, maka orang tersebut dapat membongkar pesan yang kita kirim.
Untuk mengatasi permasalahan ini, sepasang ahli masalah keamanan bernama Whitfield Divey dan Martin Hellman mengembangkan konsep Black Key kriptografi. Skema ini disebut juga sebagai asymmetric encryption. Secara konsep sangat sederhana, tetapi bersifat revolusioner dalam cakupannya. Gambar di bawah ini memperlihatkan mekanisme kerja dari metode ini. Kunci privat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya atau diterbitkan pada server kunci publik apabila dikehendaki. Apabila kita menginginkan untuk mengirimkan sebuah pesan terenkripsi, maka kunci publik dari penerima pesan harus diberitahukan untuk mengenkripsi pesan. Saat pesan tersebut sampai, maka penerima akan mendekripsi pesan dengan kunci privatnya. Jadi konsep sederhana yang diaplikasikan di sini adalah bahwa sebuah konsep hanya bisa didekripsi dengan sebuah kunci privat, hanya apabila ia sebelumnya telah dienkripsi dengan kunci publik dari pemilik kunci yang sama. Enkripsi ini memiliki bersifat one-way function, artinya proses enkripsi sangat mudah dilakukan, sedangkan proses dekripsi sangat sulit dilakukan apabila kunci tidak diketahui. Artinya untuk membuat suatu pesan terenkripsi hanya dibutuhkan waktu beberapa detik, sedangkan mencoba mendekripsi dengan segala kemungkinan membutuhkan waktu ratusan, tahunan, bahkan jutaan tahun meskipun menggunakan komputer yang handal sekalipun. Enkripsi one way digunakan untuk beberapa kegunaan. Misalkan kita memiliki dokumen yang akan dikirimkan kepada seseorang atau menyimpan untuk kita buka suatu saat. Kita bisa menggunakan teknik one way function yang akan menghasilkan nilai dengan panjang tertentu yang disebut hash. Hash merupakan suatu signatur yang unik dari suatu dokumen di mana kita bisa menaruh atau mengirimkan bersama dengan dokumen kita. Penerima pesan bisa menjalankan one way function yang sama untuk menghasilkan hash yang lain. Selanjutnya hash tersebut saling dibanding. Apabila cocok, maka dokumen dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Gambar di bawah ini memperlihatkan 3 teknik utama kriptografi, yaitu symmetric kriptografi, asymmetric kriptografi, dan one-way function. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.